Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan adik-adik yang masih kuliah semua. Hari ini saya akan memberikan tutorial tentang saham. Topik yang pertama adalah pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya antara pemilik modal dengan pemilik saham atau pemilik perusahaan. Bisa juga yang disebut yang butuh modal, yang bahasa kerennya disebut Bursa Efek Indonesia atau BEI. Bisa juga dikatakan Bursa Efek Jakarta BEJ. Dalam hal ini pasar modalnya tempatnya di Jakarta, yaitu Bursa Efek Indonesia. Saham adalah surat berharga yang bisa dijual belikan. Misal begini, di pasar modal tersebut tempat bertemunya pemilik modal juga pemilik perusahaan. Siapa saja yang memiliki modal dan siapa saja yang memiliki perusahaan. Di sini saya sampaikan pemilik modal adalah mereka yang mempunyai uang cash yang bisa untuk beli saham. Bisa dari mereka yang memiliki modal besar, juga bisa orang-orang yang sedang atau orang-orang kecil, yang penting memiliki uang cash. Kemudian siapa saja yang memiliki saham atau pemilik pabrik, yaitu mereka-mereka atau pengusaha yang merintis ataupun yang memiliki perusahaan. Pemilik perusahaan tersebut memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaannya agar para pemilik modal bisa membelinya. Para pemilik perusahaan ini membutuhkan modal atau untuk pengembangan perusahaannya. Mereka memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaannya dan menjanjikan keuntungan. Di sini pemilik perusahaan sebagian besar menjanjikan laba mereka akan dibagi kepada siapa saja yang mau membelinya, dengan harapan para pemilik modal ini uangnya bisa berkembang, maka bisa kerjasama dengan mereka yang memiliki perusahaan. Suatu contoh begini, Pak Amin atau pemilik perusahaan, misalnya Pak Amin penjual bakso dan larislah dengan modal awal 10 juta rupiah. Nah, Pak Amin ini memaparkan kriteria perusahaan atau keuntungan sebuah perusahaan. Pak Amin memiliki satu gerobak bakso dengan modal awal 10 juta. 10 juta itu berupa benda
apa saja yang menjadi modal, bisa gerobak, bisa bahan baku dan sebagainya, yang totalnya 10 juta. Bakso Pak Amin laris dan sukses dengan hasil perhitungan per bulan mendapatkan laba bersih 1 juta. Pak Amin karena sudah berhasil dengan baksonya yang per bulannya itu mendapatkan 1 juta, dan pada hari itu Pak Amin sudah berjalan 6 juta. Berjalan sudah 6 bulan dengan hasil 6 juta. Karena hal itu Pak Amin berencana untuk membuka cabang baru di tempat lain. Karena Pak Amin baru memiliki 6 juta dan sedangkan modal awal itu 10 juta, maka Pak Amin masih kurang 4 juta. Dari kekurangan yang 4 juta itu, maka Pak Amin membawa perusahaannya, maksudnya kriteria perusahaannya ke Bursa Efek untuk ditawarkan kepada mereka yang memiliki modal. Maka disitulah, di bursa itulah Pak Amin menawarkan dan memaparkan semua hal-hal tentang perusahaannya dengan rincian agar lebih mudah dan terjangkau. Modal yang 10 juta itu dipecah dengan menjadi 1000 lembar dengan lembaran, dan 10 juta dipecah jadi 1000 lembar, maka per lembar ketemu 10.000 rupiah, dengan harapan siapa saja bisa membeli, tidak harus mereka yang memiliki duit besar. Jadi batas terendah yang bisa ikut membeli sahamnya Pak Amin mereka yang memiliki uang 10.000. Maka di pasar modal itu para pemilik modal bisa melirik atau mempelajari perusahaannya Pak Amin, yaitu yang berupa penjualan bakso. Karena terlihat untung dengan per bulan 1 juta, maka sebagian mereka ada yang membelinya. Nah, di sini terjadilah suatu tawar-menawar ataupun terjadi beli dan jual pada saham Pak Amin. Karena terjangkau hanya 10.000 rupiah bisa membeli sahamnya Pak Amin, maka tidak hanya mereka yang memiliki uang besar, tetapi para retail atau orang-orang yang sedang seperti masyarakat kecil bisa ikut membelinya dan bisa ikut memiliki saham Pak Amin. Karena hal itu, karena murah itu, maka banyak yang membeli. Karena jika banyak yang beli, maka hukum pasar adalah harga sahamnya naik. Jika banyak yang menjual, maka harganya akan turun. Itulah hukum pasar. Nah, disinilah ada sebagian orang yang memanfaatkan dari naik turunnya sebuah harga saham. Yang tadi harga saham Pak Amin 10.000 rupiah per lembar, suatu saat sekitar
2 mingguan atau 10 hari harga saham Pak Amin dari tadinya 10.000 menjadi 12.000. Misal tadi si B membeli saham Pak Amin 10.000 per lembar dan si B membeli sahamnya sejumlah 10 lembar, maka dengan modal 100.000 dan dijual di harga 12.000, maka si B mendapat keuntungan 2.000 per lembar. Kalau 10 lembar artinya 2.000 kali 10. Dan saat itu banyak yang menjual karena sudah naik, maka harga menjadi turun. Karena banyak yang menjual, harga menjadi turun. Dan turun yang tadinya 10.000 naik menjadi 12.000, kemudian turun lagi menjadi 10.500. Nah, di situ si B membeli lagi di harga 10.500 sejumlah 10 lembar lagi. Dan karena juga banyak yang sudah menjual kemudian ingin membeli lagi di harga rendah, nah di harga 10.500 tadi banyak yang membeli juga, maka harga minggu berikutnya menjadi Rp16.000. Nah di situ artinya si B yang tadi membeli harga 10.500 sekarang menjadi 16.000, berarti per lembar sudah mendapat untung 5.500. Jika Pak Amin tadi membeli 10 lembar, artinya dikalikan 10 menjadi 50.000. Nah, hal seperti inilah naik turunnya harga ini. Ada orang yang memanfaatkan hanya beli di harga rendah waktu turun, terus dijual lagi waktu naik, untung sedikit dijual. Ini ya yang dinamakan trading. Trading itu artinya jual beli. Artinya beli jual beli, harga rendah jual lagi. Itulah, ada orang yang memanfaatkan hal ini yang dinamakan trading. Itu istilah trading, yaitu artinya beli jual dengan saham. Ada lagi yang sebenarnya yang dipaparkan Pak Amin penjual bakso tadi adalah keuntungan bersih itu diperoleh dari keuntungan kotor yang sudah dikurangi banyak hal, kemudian tinggal keuntungan bersih. Itu kalau dalam saham dinamakan dividen. Nah, dividen itu adalah laba bersih yang diperoleh dari kenaikan sebuah hasil perusahaan, operasional perusahaan. Kalau yang diperoleh dari naik turunnya harga saham itu hal lain. Maksudnya di dalam saham ini ada dua macam keuntungan. Kalau dividen itu hasil dari laba bersih perusahaan, artinya perusahaan itu untung, kemudian pemilik modal diberi keuntungan tadi. Kalau trading itu keuntungan yang diperoleh dari pergerakan harga saham, karena ya tadi hukum pasar tadi, jika banyak yang berminat membeli saham tersebut maka harga saham tersebut naik, dan jika banyak yang menjual atau kurang berminat maka harga saham tersebut turun. Kalau ada perusahaan yang harganya turun, itu ada beberapa hal. Seperti tadi Pak Amin menyampaikan modal 10 juta, kemudian per bulan mendapat keuntungan 1 juta bersih. Nah, itu hal-hal yang dipaparkan. Jikalau orang tidak percaya, artinya orang tidak membeli. Nah,
Jika orang percaya percaya kepada paparan Pak Amin tadi, maka banyak orang yang membeli. Disitulah pentingnya sebuah pengetahuan kita untuk suatu perusahaan tersebut. Semakin bagus perusahaan tersebut, semakin banyak yang ingin memiliki sahamnya. Demikian dari topik yang saya sampaikan hari ini. Bisa dilanjut lain hari, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.